Mari saudara-saudara kita masuk di dalam doa. Segala puji dan syukur bagimu Tuhan atas segala cinta dan kemurahan-Mu yang telah menolong kami Tuhan mengakhiri bulan Mei ini, sehingga kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam pujian dan penyembahan yang kami serahkan dalam tangan Tuhan, kami sudah bawakan semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Berkati hamba-Hambamu yang sudah membuat puji-pujian, baik pemain musik, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kami siap sebentar lagi Tuhan mendengar akan sabda-Mu, firman-Mu. Dan kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang kekasih. Hari ini adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari lahirnya gereja. Bukan gereja nominasi saudara, tetapi lahirnya gereja. Penta artinya 5, Kosta artinya 10. Pentakosta berarti 5 kali 10, hari ke-50. Sesudah Yesus Kristus bangkit, hari pertama dihitung sampai hari ke-40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada semua yang dikasihinya. Dan sesudah 40 hari dari hari kebangkitan itu, Yesus pun naik ke surga. Dan 10 hari sesudah kenaikan Yesus Kristus, disitulah Roh Kudus diturunkan, dan pada saat itu juga mereka murid-muridnya mengalami suasana baru dengan kata-kata yang berani menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan atau kuasa Roh Kudus untuk mereka mendengarkan tentang hal kabar pengampunan di seluruh dunia. Kabar utama bukanlah soal dosa seseorang atau tidak, melainkan kepada pengampunan yang diberikan Tuhan. Dalam peristiwa penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus memberi pesan tentang hal itu pada murid diutus ke dalam dunia untuk mengabarkan pengampunan dosa. Pada hari Pentakosta nyata benar kuasa Roh Kudus bekerja bagi mereka murid-muridnya pada saat itu, sehingga mereka berani dan mereka nekat dan juga percaya untuk komunitas-komunitas yang lain supaya percaya juga dan terbentuk. Disitulah terbentuknya gereja-gereja, dan tidak membilang suatu gereja aliran tertentu, saudaraku, tidak. Tetapi gereja lahir adalah hari Pentakosta itu. Jadi sebenarnya kita ini mengatakan hari lahirnya gereja banyak di dunia ini, ataupun mungkin di Indonesia, sebagian besar di Sumatera Utara yang waktu kami masih di sana, hari Pentakosta dirayakan dengan besar-besaran, dengan memotong ya apa yang ada. Nah, saudara yang kasih nama Tuhan, beberapa minggu ini juga kita belajar firman Tuhan tentang kesaksian atau bagaimana bersaksi tentang kemurahan Tuhan, bersaksi tentang nama Yesus, bersaksi tentang kuasa Allah, berturut-turut mungkin sudah 5 minggu. Dan hari ini pun juga kita belajar firman Tuhan lagi dengan berani bersaksi. Tema khotbah hari ini kita akan buka Daniel 3, ya. Daniel 3 mulai ayat 1 sampai ayat 30. Jadi satu pasal kita akan baca. Alkitab berkata bahwa kesaksian-kesaksian yang sudah kita dengar bukan enak, saudaraku. Tetapi kita melihat di sini bahwa nyawa pertaruhannya.
Untuk itu kita harus meladani Kristus. Kristus sebagai teladan. Ya, saudara yang kasih nama Tuhan, dari kisah yang kita dengar tadi, saya akan persingkat nama-namanya. Sadrah, Mesa, dan Abednego. Kalau kami sharing-sharing di Usinda, beberapa kali ini sering diceritakan, kami buat nama ini SMA. Wah, ini hebat ya. SMA. Kalau CC sudah tamat SMA. Kalau Paul atau Timo mungkin masih SMA ya, saya kurang tahu. Jadi artinya di sini bisa gampang mengingat SMA. Jadi Sadrah, Mesa, dan Abednego. Ketiga orang ini luar biasanya, saudaraku, sebagai mereka orang Israel yang mengerti dan tahu firman Tuhan, mereka betul-betul mempertaruhkan nyawanya demi menyembah atau demi untuk keluar dari Allah yang mereka takuti selama ini. Dan kalau kita baca ataupun kita kembali lihat lagi kata-kata apa yang bisa kita ambil disimak di sini. Patung emas berarti mahal sekali. Mahal yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar untuk orang-orang yang melihat atau menyembah patung itu. Tetapi betul-betul Sadrah, Mesa, dan Abednego tidak mau. Jadi endingnya mereka itu pertaruhannya nyata. Ya, nyata. Di ayat yang ke-16 saya ulang. Lalu Sadrah, Mesa, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow, hebat sekali. Pertaruhannya adalah nyawa. Ya, kembali kalau tadi saya garis bawahi pertama kali kisah para rasul itu, saudaraku, betul-betul mereka mempertaruhkan juga nyawa, dan bukan sedikit yang meninggal karena memberitakan pengampunan dosa, memberitakan nama Yesus. Saudara yang kasih nama Tuhan, saat ini banyak orang takut ataupun merasa imannya yang sering disaksikan, tetapi bila tiba saatnya membuat sesuatu pernyataan dalam kondisi yang buruk, ceritanya akan berbeda. Sadrah, Mesa, dan Abednego merupakan orang-orang yang dapat membuktikan imannya dalam perbuatan ketika menghadapi bahaya yang fatal. Raja Nebukadnezar memerintahkan mereka menyembah dewanya, tetapi dengan tegas mereka menolaknya. Dan dengan berani mereka menyaksikan, kami tidak mau. Dan membuat pernyataan secara iman. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan seterusnya. Saudara, proses dan ujian yang dihadapi hari-hari ini mungkin tidak sama dengan Sadrah, Mesa, dan Abednego yang begitu berat. Tetapi mungkin kita berhadapan dengan pengalaman di zaman ini, di mana goncangan-goncangan terjadi membuat banyak anak Tuhan tidak kuat karena mereka melihat kelihatannya seolah-olah jalan buntu menghadang di depan.
Hampir 3 bulan kita saudara-saudaraku tidak bertemu dan tidak boleh bertemu karena ada COVID-19 ataupun virus corona yang menghadang di mana-mana. Merasa lemah. Semua ini terjadi karena mereka melihat yang kelihatan. Tapi Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 4:18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selama corona atau selama 3 bulan kita tidak bertemu ataupun karena corona mengamuk di mana-mana, hampir di 34 provinsi. Walaupun belakangan ini ada yang diklaim ada 3 provinsi yang tidak kena seperti yang dikatakan orang itu. Tapi puji Tuhan saudara-saudara, proses dan ujian itu yang kita hadapi mungkin tidak sama dengan Sadrak, Mesak dan Abednego itu. Pesan buat kita semua yang berada di hari-hari ini, mari kita membangun manusia roh agar kita kuat menghadapi tantangan dan lihat proses atau ujian yang kita hadapi, bahwa saya diizinkan, yang dimurnikan dan disucikan dan diselaraskan dengan firman Tuhan. Saudara baca dalam Yudas 1 ayat ke-20, di situ ada pemurnian. Tuhan izinkan semua terjadi. Seperti situasi yang ada sekarang ini, bukan keadaan kebetulan, tetapi Tuhan izinkan. Keadaan yang berat seperti yang dialami Sadrak, Mesak dan Abednego atas pernyataan mereka. Raja sangat murka dan raja akan memasukkan mereka ke dalam perapian yang sudah dipanaskan 7 kali lipat lebih. Walaupun demikian mereka ketiga tidak gentar, ya, tidak gentar, saudaraku, dan tetap membuat suatu ikrar tak akan menyembah berhala, dan terpujilah Allah Tuhan kita, di mana mereka Tuhan kita itu berkuasa melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala dengan selamat. Dan kata Alkitab, sehelai rambut pun tidak ada yang terbakar dan berbau hangus. Dan yang menjadi mukjizat yang kita lihat ataupun kita dengar hari ini adalah orang yang mengawal ketiga pemuda itu, Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, tadi dia 3 orang yang dicampakkan, tetapi ternyata menjadi 4 orang. Siapakah yang 1 orang lagi? Percayakah saudara, itu adalah pribadi Yesus. Dan haleluya, Yesus mengawal mereka karena mereka bertekad tidak mau menyembah berhala itu. Karena itu janji Yesus kepada saudara-saudara dan saya, apabila kita berani bersaksi, maka Tuhan tampil. Untuk itu saudara tidak perlu harus takut dan gentar menghadapi situasi apapun yang ada di dunia ini. Mungkin beberapa kali kita dengar kesaksian-kesaksian, baik Om Mika, baik Om Anugrah, baik Sinta, ya, ada yang terharu mengeluarkan air mata, ya. Tapi boleh-boleh juga. Saya juga secara pribadi saya akui bahwa menghadapi situasi dunia ini nyawa Tuhan, ya. Saudara yang kasih nama Tuhan, sewaktu saya tamat STM tahun 1970, saya mendapat tugas atau dapat pekerjaan di Aceh, di daerah yang sangat fanatik sekali dan tidak ada
gereja dan tidak ada Kristen di sana. Loksukon masuk ke dalam. Jadi karena sudah bertahun-tahun sebagai bekerja, saya dipercayakan oleh manajer kami orang Filipina memegang kunci workshop ataupun kepala workshop lah saya waktu itu. Banyak yang perhatikan saya. Waktu puasa mereka lihat saya diam-diam saya makan. Ya karena bekerja. Dan banyak hal yang memang mereka bilang dia kan Nasrani. Dia tahu bahwa saya Kristen. Dengan suatu peristiwa yang besar, ada ustadz yang ya mungkin dari kabupaten datang ke desa itu dan didengarnya ada orang Nasrani ataupun Kristen. Coba panggil. Saya dipanggil. Kenapa? Tidak, ini kan merayakan Idul Fitri terlagi hari ke-19. Oh, saya datang. Ya, selamat malam Pak Ustadz. Ya, selamat malam. Nama siapa? Udin Lumban Raja Nainggolan. Nama saya memang Udin. Sebenarnya anak kecil waktu masih lahir Nurdin, tapi mungkin susah dibilang R. Ya, Udin itu ceritanya ya. Secara singkat, oh jadi saudara Kristen ya? Iya Kristen. Sudah lama di sini, sudah 3 tahun lebih. Maksud saya begini, kami ini Kak Ustadz ini, oh iya ya, Abdullah ini, ya, kami mau tanya sedikit hal yang bisa Anda jawab. Boleh Pak Ustadz? Percayakah Saudara Udin bahwa anak Allah ada? Oh ada. Yesus namanya. Oh. Ya, kami ada percaya Nabi Isa ya, tapi bahwa Yesus itu memang anak Allah. Ya, menurut kepercayaan saya, ya. Yesus adalah putra Allah yang tunggal. Dengarkan semua. Banyak orang, karena namanya tidak ada larangan waktu itu, tidak seperti sekarang ada corona, jadi boleh aja banyak datang ke masjid. Sampai bersesak-sesak karena Pak Ustadz tersebut memang terkenal. Pertanyaan lagi, bolehkah kamu jawab atau katakan kapan ada perkawinan anak bapaknya si putra tadi itu dengan mamanya? Seperti Adam dijadikan oleh Allah, dia kawin dengan Eva, Hawa, dan mempunyai anak sampai keturunan yang kita ini. Saya bilang tidak seperti itu Pak Ustadz, karena dia bukan diperanakan dengan perkawinan, tetapi dia dijadikan Allah di rahimnya Maria. Lalu Maria mengandung dan terkejut merasakan hal itu. Dia merasa malu karena dia sudah bertunangan dengan Yusuf. Orang banyak macam-macam jawaban mereka. Ada yang seperti mau menghina, ada yang seolah-olah membuat suatu gertakan gitu. Tapi saya jelaskan itu yang saya tahu. Yusuf pun hampir mau menceraikan dia dengan secara diam-diam. Tetapi Roh Kudus berbicara kepada dia, jangan malu mengambil dia jadi istrimu, karena bayi yang ada di kandungannya itu adalah putra Allah sendiri. Sehingga mereka tidak melakukan persetubuhan sampai Yesus lahir menurut Alkitab. Oh ya, hebat juga. Ya, itu yang saya tahu. Kan Pak Ustadz tanya tadi, apa yang Anda tahu? Jadi saya kasih tahu, begitulah. Allah sanggup menjadikan segala sesuatu, termasuk putranya, bisa ditumpahkan melalui rahimnya Maria. Kalau mau dibuat langsung pun mungkin boleh saja, tapi tidak hal seperti itu.
Lalu dia pertanyaan yang kedua, yang ketiga berturut-turut. Bagaimana kamu bisa percaya kepada anak Allah ada, sedangkan tidak ada perkawinan mereka? Wah, itu tidak mungkin, tidak mungkin. Jawabanmu itu memang ngawur, dia bilang. Iya, karena dia bilang ngawur, saya merasa sedih dan merasa geram juga. Tapi karena dia Ustadz, beginilah Pak Ustadz. Kalau memang jawaban saya ini tidak sanggup untuk membuat pernyataan itu dalam pikiran Pak Ustadz, saya kasih seperti ilustrasi inilah. Apa itu kata? Tolong bantu, saya bilang. Dibantulah sama ada yang juga saya Zulkifli namanya, teman saya di mekanik. Dia bawalah anak kunci ke Pak Ustadz ini. Untuk apa ini? Banyak bicara, banyak yang melihat, banyak seperti ikut-ikutan. Lalu bertanyalah dia, untuk apa ini dikasih? Oh begitu. Pak Ulin kok kasih anak kunci saya? Nah justru itu Pak Ustadz. Karena Pak Ustadz sudah bilang saya akan jadikan pertanyaan kepada Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz bilang kok memberikan anak kunci. Memang itu anak kunci, beberapa anak kunci. Ada gudang, workshop, ada bagian oli dan semua anak kunci. Tetapi pengertian anak kunci adalah untuk membuka pintu supaya bisa masuk orang ke dalamnya. Ya apa hubungannya? Nah sekarang pertanyaan saya lah untuk Pak Ustadz dan mungkin para handai tolan yang ada. Dari mana ada anak kunci? Sedangkan perkawinan bapak kunci dengan mama kunci tidak ada di dunia ini. Tetapi semua orang bilang anak kunci kalau orang Indonesia. Tapi kalau bahasa Inggris, master key. Master key can open and shut the door. Anak kunci itulah yang bisa membuka dan menutup pintu itu. Begitulah kepercayaan kami bahwa Yesus anak Allah, dialah yang memegang kunci sorga itu dan juga kunci alam maut. Hanya dua pilihan. Kalau tidak di sorga, ya di neraka. Jadi bukan dibuang-buang semuanya. Ada khusus tempatnya, orang yang percaya kepada dia tidak akan binasa dan mempunyai surga yang kekal selama-lamanya. Haleluya. Dia akhirnya geleng-geleng kepala dan dia pegang jenggotnya sama aku. Mengaur saya menurut cerita ini, tapi kayak bisa masuk di akal. Mungkin saya kurang tahu, tapi Roh Kuduslah yang berbicara dalam dunia. Sehingga saya disuruh pulangkan dia dengan baik-baik. Tidak ada yang mengganggu saya, saudaraku. Tidak ada yang mengganggu saya. Mereka biarkan saya. Bahkan besoknya semua kampung itu mengetahui hal-hal seperti ini. Dan ada yang meneriakan, yang menghina. Tetapi ada juga yang merasakan senang. Dan melaporkan hal ini kepada JM, General Manager. Karena dia ingin tahu juga apa situasi di workshop ataupun di luar itu. Akhirnya apa yang terjadi? Bukan main-main. Langsung dipromosikan saya, bukan lagi foreman, kali supervisor, dan akan bakal nanti orang yang pertama berangkat ke Pulau Bangka dan Belitung, karena 3 bulan lagi akan pindah alat-alat berat yang keren, yang besar-besar ke sana, dirental oleh Kobatin. Oh puji Tuhan, saudaraku. Saya berpikir 3 bulan lagi, saya buru-buru terus. Karena saya sudah berkenalan dan bertunangan dengan Mama Christine. Saya buru-buru dan saya kasih tahu kita married. Wah, tiba-tiba iyalah. Akhirnya kami diberkati dan kami kembali ke Aceh 2 bulan berikutnya. Sudah banyak yang berteman sama kami. Tapi karena mereka tahu bahwa saya akan berangkat, mereka ada yang sedih, mereka ada yang mengasih support, mereka ada yang ya macam-macam lah. Dan tidak ada yang menghina. Mereka senang. Dan waktu itu sudah hamil 1 bulan anak saya pertama. Itu ceritanya, saudara-saudara.
Saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada teks daripada berani bersaksi. Saudara harus benar-benar mau dengan tekun bertelut di kaki Tuhan supaya kuasa Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kalau kita lihat pun di kisah para rasul ini, banyak jiwa-jiwa yang memang mereka mempertaruhkan nyawa. Salah satunya yang paling berbahaya, mungkin saudara sudah pernah khotbahkan dan membacanya, adalah Saulus, yang menjadi namanya Rasul Paulus. Membunuh dan membinasakan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Berat dan berat. Tetapi langsung dijumpai oleh Yesus. Itulah makanya kita tidak takut. Karena Yesus ada membela. Yesus ada di dalam hidup saudara. Yesus memperhatikan hidupmu. Mulai dari dulu, hari ini, dan selama-lamanya. Asal saudara tetap percaya kepada Dia. Tuhan Yesus adalah teladan yang sempurna. Kayu salib adalah bukti yang hidup dari pernyataan iman Tuhan Yesus kepada Bapa Allah. Ia tahu bakal menghadapi siksaan, penghinaan, dan kematian di atas kayu salib, dan menjalankan tugas penebusan dosa bagi umat manusia. Tetapi Dia tidak ikrar dan tidak mundur selangkah pun. Tuhan Yesus tahu pasti bahwa perbuatannya itu akan memuliakan Allah dengan kebangkitannya dari kematian. Orang yang takut akan salib, penderitaan, tak akan tahu arti salib. Itu bagi hidupnya. Dan sebaliknya, setiap salib yang kita alami, pastilah sudah tersedia kemuliaan Allah bagi kita yang tahan uji dalam penderitaan, dalam cobaan apapun, untuk menjalani karena ada kebenaran. Amin. Haleluya. Di balik setiap salib yang kita alami, pastilah sudah tersedia kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Dan biarlah hari ini saudara-saudara yang kasih nama Tuhan, para pendengar, saudara-saudara yang ada rela membuka hati, ada kemauan, maka Tuhan melihat dan Tuhan tahu, dan Tuhan akan menjawab apapun permasalahan saudara. Selamat hari Pentakosta. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang Maha Besar, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau firman-Mu telah kami bacakan, telah kami paparkan Tuhan, bagaimana kehidupan ketiga hamba-Mu, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Tetapi mereka bertaruh apapun, nyawa pun, mereka mempertahankan bahwa harus Allah yang mereka sembah, yaitu Yesus. Dan biarlah kehidupan kami, khususnya jemaat POUK, boleh mendengar dan boleh menyaksikan ini dengan berani dan tidak harus takut-takut, tapi tetap dipimpin oleh hikmat daripada Tuhan sendiri dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya hari ini sudah Engkau berkati kami dengan lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.